Swing into our favorite song. When you said you loved to dance, I whispered underneath my breath. You heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Oh, baby, I'm dancing in the adalah berkah karma baik pada kehidupan ini. Dua insan, Kevin dan Christina Veronica, dipertemukan, didekatkan, dan akhirnya pada hari ini akan dipersatukan dalam ikatan pernikahan secara agama Buddha. Hadirin sekalian, marilah kita berdiri untuk menyambut kedatangan kedua mempelai dengan penuh sukacita. Baik. Selanjutnya kepada orang tua, mamatnya dari mempelai pria untuk menyalakan lilin warna biru dan kuning. Ya, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali. Selanjutnya kepada mama dari mempelai wanita, kami persilakan untuk ke depan menyalakan lilin warna putih dan jingga.
Ya, terima kasih. Nah, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kedua calon mempelai kami persilakan untuk maju ke depan altar menyalakan lilin pengantin warna merah secara bersama-sama. Ya, baik. Selanjutnya silakan mengambil tempat di puja bakti, karena puja bakti akan segera dimulai yang akan dipimpin oleh Romo Nuryanto. Kami persilakan. Terpujilah Sang Hyang Adibuddha, Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Bodhisattva dan Mahasatwa. Pancarkanlah sinar cinta kasih dan kebijaksanaan kepada kami yang hari ini melaksanakan upacara pengukuhan pernikahan antara saudara Kevin dengan saudari Quintina Veronica. Semoga upacara ini berjalan dengan baik dan lancar. Sadu, sadu, sadu. Mempelai berdua, saudara Kevin dan Christina, marilah kita bersama-sama melaksanakan puja bakti kepada Sang Triratna yang akan kita awali dengan membacakan Parita Namakara Kata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddham bhagawantam abhiwademi. Namo Buddhaya. Swagato bhagavata dhammo dhammang namasami.
Supatipanno bhagavato sawaka sangho sangham namami. Namo Sanghaya. Mulai berdoa selanjutnya, marilah kita bersama-sama untuk melakukan pujian kepada Sang Hyang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Satwa dengan bacaan Wandana. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Mulai berdoa, marilah kita bersama-sama untuk menyatakan tekad berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Mempelai berdoa di hadapan altar Sang Hyang Adi Buddha, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, serta disaksikan oleh para upasaksi dan semua yang hadir di sini. Calon mempelai berdua akan melaksanakan pengambilan Pancasila Buddhis sebagai pedoman hidup berumah tangga. Calon mempelai berdua dalam bahasa Bali kita akan baca secara bersama-sama, sedangkan nanti artinya tolong ulangi apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan. Pancasila Buddhis. Panati pata weramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Adina dana weramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Kamesu bicacara weramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan asusila. Kamesu musawada weramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar.
menghindari ucapan yang tidak benar. Surameraya Majapama Datana Weramani Sikappadang Samadhiyami. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Sadu, sadu, sadu. Baik. Ya, direstui ya, Bande. Sama-sama. Sudah dapat atau mungkin perlu diulang lagi kan sejauh ini? Jadi kalau tepuk tangannya sudah selesai. Oke, sudah? Ya, karena sudah tukar cincinan, kursinya pita kuning ini dipasangkan dan diikatkan di tangan Anda berdua. Sebagai lambang bahwa dua insan yang telah dipersatukan dalam satu ikatan suami istri tidak dapat dipisahkan atau diceraikan oleh siapapun. Hanya ajal atau maut yang dapat memisahkan atau menceraikan Anda berdua. Dan di dalam agama Buddha di Indonesia, kita hanya menganut asas monogami, yang berarti hanya boleh punya satu istri atau satu suami. Selingkuhan pil-pil tidak boleh, ya. Jadi dengan kata lain, satu untuk selamanya sampai akhir hayat. Dan selanjutnya kami mohon kepada Mama dari Kevin untuk memasangkan kain kuning. Pemasangan kain kuning ini atau pengkerudungan kain kuning ini adalah sebagai lambang bahwa kedua mempelai telah menyatu dalam satu keyakinan, yaitu Buddha. Tolong selayarnya dibetulin, untuk kasihan ketarik selayarnya. Nah, selayarnya Christina agak diangkat dikit nggak apa-apa, selayarnya itu jadi enggak, karena diikat Mas. Nah, diangkat dikit, betul Mas ya, jadi biar nanti bisa tolak-tolak. Sudah nyaman Christina? Enggak, gitu aja juga. Ikatnya kenceng Mama, biar tidak lepas. Honor mungkin kayaknya tak bisa di. Dipita ya, jangan ditali mati, nanti nggak bisa lepas. Sudah, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya adalah pemercikan. Marilah kita bersama-sama mendoakan mempelai berdua dalam bentuk rumah tangga yang baru, membuka lembaran baru sebagai berumah tangga. Semoga selalu berbahagia sejahtera sampai kapanpun kita doakan. Silakan Bapak Ibu berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dan kami bersama Romo akan berdoa secara agama Buddha. Berdoa dimulai. Bawantu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawe nasada soti bawantu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sama
nupawen asada soti bawantu te bawantu sabamanggalang rakantu sabadewata sabasangha nupawen asada soti bawantu te yang kinci ratanang loki wijati wiwidang putu ratanang dhammang samang nanti tasma soti bawatu te yang kinci ratanang loki wijati wiwidang putu ratanang dhammang samang nanti tasma soti bawatu te yang kinci ratanang loke widang putu ratanang samhang sam nanti tasma soti bawatu te. Sadu sadu sadu. Ya, setelah kita mengikuti rangkaian acara, selanjutnya marilah kita hening sejenak. Kita salurkan energi positif, energi cinta kasih yang ada dalam diri kita, yang ada di sini, untuk kita pancarkan atau kita berikan kepada Kevin dan Christina, agar energi positif yang kita berikan akan menjadi kekuatan bagi mereka berdua dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Sikap hening, kita mulai. Terpujilah Sang Hyang Adibudha, Tuhan yang Maha Esa. Terpujilah Sang Bhagawan yang Maha Sempurna. Terpujilah para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa. Pancarkanlah sinar cinta kasih dan kebijaksanaan kepada kedua mempelai yang saat ini melaksanakan upacara pengukuhan pernikahan. Semoga kedua mempelai dapat hidup bersama dengan saling mencintai, harga menghargai, saling membantu, dapat hidup harmonis, tentram dan bahagia. Semoga segala malapetaka jauh, tiada penyakit yang mengganggu, tiada mara bahaya yang menimpa. Semoga sejahtera hidupnya, berkat perlindungan Sang Triratna. Semoga tiada kemalangan yang mengganggu, dan semua kesukaran lenyap tanpa sisa. Dengan pancaran cinta kasih dan kebijaksanaan dari para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, semoga kedua mempelai mendapatkan perlindungan sekokoh mungkin. Sadu, sadu, sadu. Ya, sikap hening selesai. Adalah jangan dharma yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bhikkhu Nyana Dharma Maitri Mahatma. Kami persilakan Bante. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati para romo yang bertugas dalam pelaksanaan perkawinan pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati kedua mempelai, Saudara Kevin dan Saudari Christina Veronica. Yang saya hormati kedua orang tua dari mempelai. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang berada di belakang mempelai, yang ikut menyaksikan, mendoakan, merestui perkawinan pada kesempatan hari ini, Sabtu tanggal 7 September 2024 di tempat Wihara Dharma Kasih di Surabaya ini. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama-tama saya akan promosi dulu ya. Karena saya lihat mungkin ya Bapak Ibu sekalian
banyak yang baru pertama kali datang ke Wihara Dharma Kasih ini ya. Ini adalah ruangan lantai 2, yang banyak dituju itu lantai 3 ya. Di sana ada altar-altar yang cukup bagus ya, bisa untuk selfie-selfie, bisa untuk foto-foto, dan juga bisa untuk berdoa ya. Di sana di lantai 3 nanti sebelum pulang silahkan Bapak Ibu saudara sekalian naik ke lantai 3, bisa melihat altar-altar dari beberapa ya pujaan-pujaan yang di dalam wihara ini ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama menyaksikan pemberkatan perkawinan ala agama Buddha, secara agama Buddha, Saudara Kevin dan Saudari Christina Veronica. Kita bisa lihat dari beberapa tahapan-tahapan telah kita saksikan bersama. Di dalam agama Buddha yang di altar ini adalah simbol-simbol. Simbol ini perlu dikupas karena banyak sekali yang belum paham, belum tahu ya. Tadi mempelai berdua, para romo dan orang tua ya, untuk menyalakan lilin-lilin ya. Lilin itu mempunyai filosofi pelajaran yang sangat tinggi sebetulnya ya. Ini juga ada kaitannya dengan kehidupan rumah tangga, juga kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Lilin itu mau menerangi sekitarnya itu dengan mengorbankan diri ya. Seseorang yang mau berguna dan bermanfaat bagi orang lain itu harus mengorbankan diri. Demikian pula mempelai berdua dan kita semua yang hadir sini itu harus rela berkorban. Kalau pasangan suami rela berkorban untuk istrinya, istrinya rela berkorban untuk suaminya agar berguna dan bermanfaat. Kalau lilin itu tidak mau terbakar, yang tetap utuh, tidak mau melelehkan diri, menghancurkan diri, tetap utuh, nilai manfaatnya kurang. Demikian pula kehadiran kita sebagai perumah tangga pun akan mempunyai masing-masing punya nilai manfaat, bermanfaat bagi orang lain, juga harus rela berkorban. Itu salah satu maknanya. Kemudian juga tadi mempelai berdua diperciki air ya. Pemercikan air ini mempunyai simbol Anda berdua saat ini secara resmi menjadi raja sehari ya, raja sehari. Jadi diperciki, diwisuda sebagai raja sehari. Hari ini ya, mungkin seharian sampai malam, nanti Anda akan diperlakukan sebagai seorang raja, kemana-mana dilayani ya, mau makan mau minum dilayani, tidak ngambil sendiri ya, dianggap sebagai raja ya. Namun cuma sehari ini saja, jangan manja, nanti setelah mantenan ya harus nunggu orang tua diambilkan ya. Itu hanya sehari ini saja sebagai raja sehari. Kemudian makna dari pemercikan tadi, Anda memasuki kehidupan spiritual secara bersama-sama. Jadi bukan sekedar Anda kumpul, ya, laki dan perempuan kumpul saja, namun bersama-sama membangun kehidupan spiritual secara bersama-sama. Apa yang dibangun? Yang dibangun adalah kebijaksanaan. Maka kenapa yang dipakai untuk mengerudungi mempelai berdua ini kainnya bukan hitam, bukan putih, ya, bukan hijau, kok pilih pakai kuning. Kuning di dalam agama Buddha sebagai simbol kebijaksanaan. Jadi Anda berdua ingin membangun kebijaksanaan bersama-sama, hidup bahagia sejahtera dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan berikutnya setelah nanti ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi juga kita bisa melihat mempelai berdua saling memasangkan cincin perkawinan. Nah, cincin perkawinan itu mempunyai filosofi ya, yang kuno itu dijelaskan, setelah dipakai cincin itu tidak boleh lobok, tidak boleh longgar, tidak boleh sesak ya, filosofinya. Artinya apa? Cinta dan kesetiaan suami istri tidak boleh berubah. Kan banyak perkawinan tidak langgeng, retak karena cintanya, kesetiaannya berubah. Saat seperti ini ya, misalnya saja sedang berbunga-bunga ya, tidak mau pisah kemana-mana, harus berdua ya. Ada teori
ya seseorang menentukan cinta pilihan itu karena beberapa pilihan-pilihan. Yang pertama karena faktor rupa, karena wajah. Boleh enggak? Boleh, ya, boleh. Saat ini masih kelihatan kinis-kinis ya, gitu, kinclong gitu, imut-imut. Nah, coba nanti kalau sudah 50-60 tahun, imut-imut jadi amit-amit nanti. Ya. Namun cintanya tidak boleh berubah, ya, karena perubahan ya fisik seseorang, fisik tidak kekal. Ada cinta itu karena kedudukan atau karena posisi-posisi tertentu. Ada cinta itu karena harta atau materi. Boleh enggak? Pertimbangan materi itu boleh. Jangan pernah nikah dengan orang pengangguran, ya, pasti tidak akan bahagia. Ya. Bagaimana bisa bahagia? Ya, tidak bisa makan, tidak bisa beli apa-apa. Ya, cinta apa? Nikahlah orang yang mempunyai penghasilan, bisa menghidupi anak istrinya nanti. Ya, maka kenapa ada orang menunda perkawinan selama orang itu belum mapan secara ekonomi, maka sebaiknya ditunda karena tidak akan menyengsarakan mempelai tersebut. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Sang Buddha untuk keutuhan ya dari perkawinan yang dibangun oleh seseorang. Ada beberapa pantangan-pantangan setelah menjadi pasangan suami istri. Pantangan ini bersifat umum, ya, siapapun agama apapun itu juga boleh mengikuti apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ini. Pantangan yang pertama sebagai pasangan suami istri, jangan pernah menggoda wanita lain atau pria lain setelah berumah tangga. Zaman sekarang susah untuk mempertahankan itu. Ada HP, ya, ada internet, itu peluangnya sangat besar sekali. Berapa banyak rumah tangga itu retak hubungan suami istri gara-gara ya sering main HP, menanggapi respon-respon di HP, ya. Dan juga HP di samping ada nilai manfaatnya juga ada kelemahannya juga, ya. Istri capek minta pijet belum tentu dipijet, HP tidak minta pijet dipijet tiap hari, ya. Jadi kita juga harus betul-betul ya memperhatikan ya itu. Kemudian jangan suka ya, jangan senang bermabuk-mabukan. Diusahakan di rumah itu steril, bersih dari minuman-minuman keras. Karena di saat kita minuman keras, kesadaran kita melemah ya. Peluang-peluang untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji itu besar sekali, di samping juga sangat mengganggu kesehatan fisik kita. Berapa banyak keluarga-keluarga ditinggal kematian salah satu pasangannya karena tidak bisa menjaga pola hidupnya. Ya, apa yang dimakan, apa yang diminum, ya, diusahakan di rumah tangga itu steril dari minuman keras, ya, karena akan mengganggu keharmonisan juga. Kemudian yang berikutnya, diusahakan pasangan suami istri mencari penghidupan penghasilan dengan berjudi. Tidak ada orang kaya karena judi, lebih banyak orang melarat gara-gara judi. Lek menang ora cemantel, lek kalah tetel-tetel. Ya. Jadi uang simpanan atau barang-barang simpanan yang sebetulnya untuk cadangan hidup kita, tabungan hidup, gara-gara suka berjudi itu habis, ya. Jangan pernah berpandangan, ya. Kata Romai Rama, judi itu ya membawa kemenangan, itu bohong, ya. Dijawab sendiri, bohong. Kemudian berikutnya, suka bergaul dengan orang jahat. Ini perlu seleksi, sekiranya teman kita itu akan membawa kemajuan bagi keluarga kita atau justru malah membawa ya kerugian-kerugian bagi keluarga kita. Artinya kita harus selektif di dalam memilih teman atau kawan, ya. Itulah Bapak Ibu pesan moral yang disampaikan Sang Buddha 2568 tahun yang lalu, masih tetap relevan dijadikan pedoman bagi perumah tangga ini. Semoga dengan disaksikan Bapak Ibu sekalian yang meninggalkan pekerjaan, rumah maupun kota, ya, untuk hadis ini memberikan doa restu
agar mempelai berdua ini hidup bahagia sejahtera benar-benar menjadi kenyataan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mempelai berdua. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Bante atas Kevin dan Christina. Tidak membedakan lagi ini mamaku, ini mamamu, tetapi ini adalah mama kalian berdua. Begitu juga dengan mama. Nggak ada lagi karena sekarang dapat satu lagi, gitu kan? Jadi anaknya sekarang ada dua. Jadi nggak ada ini mantuku, ini anakku. Dua-duanya anaknya semua. Kalau salah, ya dibilang salah. Jangan bilang anakku benar, mantuku yang salah. Itu juga merupakan salah satu yang membuat retaknya hubungan rumah tangga nanti. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Selamat buat Kevin dan Christina. Sudah ikut bimbingan praperkawinan kan? Secara online ya. Oke. Itu adalah bekal yang bisa kita berikan dari Romo Pandita. Dan nanti kalau misalnya saya yakin bahwa namanya rumah tangga itu nggak akan semulus jalan tol. Jalan tol saja sekarang sudah banyak geronjalannya, ya kan? Pasti akan banyak tantangan, persoalan, dari hujan gerimis sampai hujan badai sampai tsunami, itu pasti ada. Tetapi bagaimana Anda berproses menyelesaikan dari hujan gerimis sampai tsunami, itu adalah pelajaran dalam kehidupan rumah tangga kalian. Pasti yang dituju adalah ada mama, karena mama tidak akan memberikan nasihat yang tidak baik untuk anak-anaknya. Kalau masih perlu ini lagi, ada Bante. Nanti minta nomor teleponnya Bante Maitri. Meskipun kalau ditelepon nggak langsung diangkat Bante Maitri, WA saja. Nanti pasti akan dijawab. Ya Bante ya. Kalau masih susah lagi, ada Romo Heru yang kemarin kasih briefing. Ada saya, ada Romo Nur, dan mungkin ada para pengurus Dharma Kasih yang nanti akan mensupport Anda semua. Ya, jadi menikah itu bukan cuma menikmati madu, racun-racunnya harus dinikmati. Ingat ya Kevin dan Christina, Anda sudah janji di depan pasangan kalian masing-masing bahwa akan selalu mencintai baik dalam keadaan sakit maupun sehat, ya kan? Senang maupun susah, mampu maupun tidak mampu. Jadi nggak ada alasan lagi. Oh kamu nggak punya uang, oh kamu lagi sakit, oh kamu lagi ini, saya akan meninggalkanmu. Itu tidak akan diterima dan kita tidak pernah menceraikan pasangan. Jadi selamat menempuh hidup baru, selamat berjuang, karena inilah hidup yang sesungguhnya yang harus dijalani. Ya, ada manisnya, ada pahitnya, ya harus dijalani. Satu paket. Betul ya Mama ya? Itu yang bisa saya sampaikan. Mau diteruskan atau mau dicopoti semua atau mau pulang dengan pakai begini? Ya. Selanjutnya adalah pelepasan atau pembukaan kerudung dan pita kuning kepada Mama dari Christina. Kami persilakan untuk membuka kerudung kain kuning yang mungkin akan didampingi oleh Romo Pandita. Silakan. Dengan dibukanya kerudung ini, ya, bukan berarti bahwa keyakinannya juga sudah dibuka gitu ya, tapi tetap berada dalam lindungan Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya adalah pembukaan pita kuning. Begitu juga dengan dibukanya pita kuning ini bukan berarti bahwa sesuatu yang telah dipersatukan dapat dipisahkan atau diceraikan. Hanya ajal atau maut yang dapat memisahkan Anda berdua. Ya. Ya, kemudian terimalah pita kuning ini, Kevin dan Christina, disimpan baik-baik karena di dalam pita kuning itu banyak energi positif. Mereka yang hadir di siang hari pada hari ini tentunya memberikan energi yang baik buat Anda. Jadi nanti kalau misalnya bertengkar, ingat loh,
pita kuningnya dilihat. Oh iya, mama ya, saudara-saudara semua hadir untuk melihat janji Anda, gitu ya. Dan selanjutnya Romo Pandita akan menyerahkan kitab suci. Gunakan kitab suci ini sebagai pedoman dalam hidup Anda agar bisa menikmati hidup yang tidak nyaman ini. Ya, tibalah saatnya kita penandatanganan surat piagam pernikahan. Kami mohon kepada Mama, kedua mempelai, Mama, dan para saksi untuk hadir di depan meja. YouTube atau TikTok? Ini level ini YouTube, ini kan terbuat-buat mau TikTok. Jangan sampai salah ya, Kevin. Kalau salah nanti mengulang lagi dari enggak. Terus Christina. Ini nanti akan stempel nomor urut, tapi sebelum di stempel, jawaban itu yang akan membuat stempelnya macet. Jadi kalau jawabannya salah, ulang lagi dari awal. Ya, tadi beranda. Ini tadi saya tanya ketemunya di mana? Ternyata ketemunya di Singapura. Ya kan? Memang kerja di Singapura atau kuliah di sana? Memang di Indonesia ketemu sama sekali. Kita pasti ketemu banyak laki-laki. Wanita pertama bukan? Oh bukan. Engkau bukan yang pertama tapi yang terakhir. Nah, Kevin pandangi Christina gitu ya. Ini direkam dengan benar ya. Karena nanti kalau sampai ada apa-apa ini nanti dimasukkan di TikTok. Jadi kalau ingat biar buka TikToknya. Kenapa kok Kevin memilih Christina sebagai wanita yang mendampingi Kevin di sisa umur Kevin? Dipandang, jangan dipikir. Nanti kalau pandang yang lain, pikirnya ada yang lain. Ya, soalnya dia lebih ngerti memahami aku daripada yang lain. Oh. Seberapa banyak? Panjang-panjang. Panjang nanti. Karena bisa panjang. Kayak film-film nanti. Ngomong doang. Ngomong doang ya. Karena dia yang bisa memahami Kevin gitu ya. Kalau gitu Kevin cinta nggak sama Christina? Cinta. Seberapa dalam cintanya Kevin kepada Christina? Lihat Christina. Cinta kepada Christina. Maksudnya mengutarakan kan? Jadi nanti Christina bisa menuntut dengan janjinya. Enggak. Gimana ya Christina? Berapa besar? Besar lah, nggak bisa dijelasin. Nggak bisa dijelasin. Christina, saya yakin Christina pasti dikerubuti kumbang-kumbang yang mungkin bisa lebih cakep dari Kevin. Gitu kan? Tapi kenapa Christina memilih dan yakin bahwa Kevin bisa membahagiakan Christina dalam kehidupan berumah tangga nanti? Lihat Kevin, jangan lihat saya. Jadi itu kan ibaratnya tuntutan Christina kepada Kevin gitu. Baik. Seberapa dalam cinta nggak sama Kevin? Sama. Yang tadi cuma cinta dong. Seberapa dalam cintanya, atau seberapa besar, atau seberapa tinggi cintanya? Nggak bisa
nggak bisa dijelasin. Baik, sudah direkam ya Pak, nanti diedit, dimasukkan di TikTok. Kenapa? Gitu, ini kelihatannya sepele, tetapi ini adalah janji. Karena pernikahan di sini bukan pernikahan yang main-main. Anda janji di hadapan altar, Anda bilang bahwa Anda memilih dia karena Anda merasa dipahami dan Anda juga memahami dia. Dan itu tidak hanya dibutuhkan pada saat pacaran. Itu sangat-sangat diperlukan pada saat kita memasuki berumah tangga. Yang namanya memahami, yang namanya cinta, tidak terukur, itu nanti akan sangat dibutuhkan di dalam berumah tangga. Modal dasarnya sudah ada, bisa kita stempel ya Romo ya. Bisa. Baik, tepuk tangan buat janji-janjinya ini dan mudah-mudahan ini sebagai pernikahan Anda dalam perjalanan kehidupan berumah tangga. 2024 bertempat di Wihara Dharma Kasih telah dilangsungkan pernikahan secara agama Buddha antara Kevin dan Christina Veronica dengan surat keterangan perkawinan nomor 13-TT-37-MBI-Surabaya-9-2024. Maka kami nyatakan pernikahan secara agama Buddha Kevin dan Christina Veronica sudah dilaksanakan secara sah. Dengan demikian kami perkenalkan pasangan baru di kota Surabaya, Tuan dan Nyonya Kevin. Betul sekali. Perlu difoto? Oh perlu. Jasa kebajikan dari perdana kepala sangga ini digunakan untuk keluarga apabila yang masih berada di alam penderitaan atau di alam bahagia. Dan setelah alam bahagia memberikan doa restu kepada mempelai berdua dalam menempuh kehidupan rumah tangga yang baru selalu berbahagia dan bebas dari segala rintangan dan halangan. Idang purnanti nakotu sukita natayo, idang purnanti nakotu sukita natayo, idang purnanti nakotu natayo. Bawan tu sabah manggalan rangkan tu sabah dewata sabah budan bawina sada soti bawan tu de bawan tu sabah manggalan rangkan tu sabah dewata sabah dhamma bawina sada soti bawan tu de bawan tu sabah manggalan rangkan tu sabah dewata sabah sangga bawina sada soti bawan tu de.
Ya, selanjutnya adalah bakti sebagai sujud bakti kepada orang tua. Kevin di depannya Mama ya. Pada hari ini Kevin akan memberikan sujud bakti kepada Mama. Kevin akan menjaga terima kasih. Sebagai bentuk bakti kepada orang tua, Kevin akan melakukan sujud kepada Mama sebanyak 3 kali. Ipai, Capai, Sampai. Kevin berdiri berdoa jiwa. Ya, silakan Kristina juga berdiri. Seperti apa yang sudah dilakukan Kevin kepada Mama, begitu juga yang akan dilakukan oleh Kristina kepada Mama. Pada hari ini Kristina akan baik sebagai bentuk bakti anak kepada orang tua ya. Kristina dan Kevin akan memberikan penghormatan sujud kepada Mama sebanyak 3 kali. Ipai,
Capai. Sampai. Ya, silakan berdiri. Kristina bisa bersama. Ya, demikianlah selesai sudah seluruh rangkaian acara pemberkatan pernikahan antara Kevin dan Christina Veronica atas nama Majelis Budaya Indonesia Kota Surabaya dan seluruh pengurus Wihara Dharma Kasih Surabaya. Kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru, selamat berbahagia. Semoga Kevin dan Christina Veronica senantiasa dalam lindungan Sang Triratna. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Untuk selanjutnya kami kembali serahkan kepada kedua mempelai, kepada keluarga besar yang berbahagia. Terima kasih. Nanti langsung foto ya. Mama kurang buka dikit mama. Ya. Badannya kebanyakan. Bukan terus ya. Semua ya. 1, 2, 3, tahan 1, 2. Oke.